Dalam kehidupan yang tampak biasa, sesungguhnya setiap tindakan yang kita lakukan meninggalkan jejak yang tak terlihat. Seperti gema di lembah sunyi, setiap perbuatan akan kembali kepada pelakunya, entah cepat atau lambat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa hukum karma bukanlah hukuman, melainkan hukum alam yang bekerja dengan sangat adil dan tak pernah keliru. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa perbuatan kecil tidak akan membawa dampak besar. Padahal, seperti benih yang ditanam di tanah, sekecil apapun ia, jika diberi kondisi yang tepat, akan tumbuh dan berbuah. Demikian pula karma buruk, ia bisa berkembang berlipat-lipat, melampaui apa yang pernah kita bayangkan. Kehidupan modern yang serba cepat kadang membuat kita kehilangan kesadaran. Kita berbicara tanpa berpikir, bertindak tanpa merenung, dan mengejar keinginan tanpa mempertimbangkan akibatnya. Disinilah kebijaksanaan menjadi sangat penting, agar kita tidak terseret arus perbuatan yang membawa penderitaan. Melalui pemahaman Dhamma, kita diajak untuk melihat lebih dalam, bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari pemuasan nafsu, tetapi dari kemurnian batin. Dengan menghindari perbuatan buruk, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga menanam benih kedamaian bagi kehidupan sekarang dan yang akan datang. Mari kita telusuri ajaran yang sangat berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 6 perbuatan buruk yang harus dihindari, karena karma buruknya berlipat-lipat. Pertama, membunuh orang tua. Mengambil nyawa, sekecil apapun makhluk itu, bukan sekadar tindakan fisik, ia adalah pemutusan sebuah perjalanan kehidupan yang sedang berlangsung. Setiap makhluk, baik yang terlihat lemah maupun kuat, memiliki keinginan yang sama, ingin hidup, ingin terhindar dari penderitaan. Ketika kehidupan itu dihentikan secara paksa, sesungguhnya kita sedang melawan arus besar hukum alam yang menjunjung tinggi keberlangsungan hidup. Dalam pandangan Dhamma, perbuatan ini berakar dari batin yang dipenuhi kebencian, ketidaktahuan, atau ketidakpedulian. Ia bukan hanya menciptakan penderitaan bagi korban, tetapi juga meninggalkan bekas yang dalam di dalam batin pelakunya. Seperti noda yang sulit dihapus, kekerasan akan terus hidup dalam ingatan batin, membentuk kecenderungan yang sama di masa depan. Karma dari membunuh tidak selalu langsung terlihat. Ia bisa muncul sebagai kehidupan yang dipenuhi ketakutan, kecemasan, atau bahkan umur yang tidak panjang. Orang yang pernah menyakiti kehidupan lain seringkali hidup dalam bayang-bayang kegelisahan yang tidak ia pahami asalnya. Inilah cara karma bekerja, halus namun pasti, mengikuti seperti bayangan yang tak pernah pergi. Lebih dalam lagi, ajaran Buddha menjelaskan bahwa tidak semua pembunuhan memiliki bobot karma yang sama. Di antara semua perbuatan buruk, membunuh orang tua, ayah atau ibu, dianggap sebagai salah satu karma paling berat. Karena orang tua adalah sumber kehidupan kita, mereka yang telah mengorbankan begitu banyak demi keberadaan kita. Mengakhiri hidup mereka bukan hanya tindakan kekerasan, tetapi juga penghancuran terhadap akar kasih sayang dan bakti yang seharusnya dijaga. Perbuatan tersebut termasuk dalam karma berat, garuka kamma, yang akibatnya sangat besar, bahkan dapat langsung berbuah tanpa harus menunggu lama. Ini bukan sekadar konsep untuk menakut-nakuti, melainkan pengingat betapa dalamnya hubungan sebab akibat dalam kehidupan. Ketika seseorang melukai sumber kehidupannya sendiri, maka kehancuran batin yang timbul pun menjadi sangat dalam dan sulit dipulihkan. Namun, pemahaman ini bukan untuk membuat kita hidup dalam ketakutan, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran dan welas asih. Ketika kita mulai menghargai setiap kehidupan, bahkan yang paling kecil sekalipun, kita sedang melatih hati untuk menjadi lembut dan penuh cinta kasih. Dari sanalah kedamaian sejati tumbuh, bukan hanya bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri.
Kedua, mengambil barang orang yang sedang dalam kesusahan. Ketika seseorang mengambil sesuatu yang bukan miliknya, ia bukan hanya memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain. Ia sedang merusak tatanan halus yang menopang kehidupan bersama, kepercayaan. Dunia ini berjalan bukan semata karena hukum tertulis, tetapi karena keyakinan bahwa apa yang menjadi milik seseorang akan dihormati oleh yang lain. Saat itu dilanggar, retaklah fondasi yang tak terlihat namun sangat penting. Dalam ajaran Buddha, mencuri berakar pada keserakahan dan ketidakpuasan batin. Seseorang merasa kurang, merasa tidak cukup, lalu mengambil jalan pintas untuk memenuhi keinginannya. Namun, ironisnya, tindakan itu tidak pernah benar-benar mengisi kekosongan. Justru sebaliknya, ia memperdalam lubang ketidakpuasan, karena batin tahu bahwa apa yang diperoleh tidak bersih. Karma dari pencurian seringkali tidak datang dalam bentuk yang langsung dikenali. Ia bisa muncul sebagai kehilangan yang berulang, usaha yang selalu gagal, atau rezeki yang terasa seret tanpa sebab yang jelas. Lebih dalam lagi, ia hadir sebagai kegelisahan yang menetap, perasaan tidak aman, seolah-olah apa yang dimiliki bisa hilang kapan saja. Itulah cerminan dari perbuatan yang pernah merampas milik orang lain. Yang lebih mengerikan adalah ketika seseorang mencuri dari mereka yang sedang dalam kesusahan. Mengambil dari orang yang miskin, sakit, atau sedang terpuruk bukan hanya tindakan tidak adil, tetapi juga bentuk hilangnya welas asih yang paling mendasar. Pada saat orang lain sedang berharap pada sedikit bantuan atau setidaknya tidak disakiti, justru ia kehilangan lebih banyak. Disinilah karma buruk berkembang berlipat-lipat, karena perbuatan itu dilakukan di atas penderitaan orang lain. Perbuatan seperti ini menciptakan akibat yang sangat dalam. Dalam kehidupan mendatang, bisa muncul sebagai kelahiran dalam kondisi serba kekurangan, hidup penuh kesulitan, atau selalu berada di posisi yang lemah dan tidak berdaya. Bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pantulan dari sebab yang pernah ditanam. Ketika seseorang pernah merampas harapan orang lain, maka ia pun akan merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa harapan. Kesadaran bahwa setiap hak orang lain adalah sesuatu yang harus dihormati akan menumbuhkan kejujuran dan rasa cukup. Ketika kita belajar memberi alih-alih mengambil, kita sedang memutus rantai karma buruk itu. Dari sana, perlahan kehidupan menjadi lebih ringan, hati menjadi lebih damai, dan rezeki pun mengalir dengan cara yang lebih bersih dan penuh berkah. Ketiga, mengkhianati kesetiaan pasangan yang tulus. Perilaku asusila sering disamarkan sebagai urusan pribadi, seolah tidak menyentuh siapapun selain pelakunya. Namun dalam pandangan Dhamma, tidak ada perbuatan yang benar-benar terisolasi. Setiap tindakan adalah gelombang yang merambat, menyentuh hati orang lain, merusak kepercayaan, dan meninggalkan jejak panjang dalam jaringan kehidupan. Ketika kesetiaan dikhianati, yang hancur bukan hanya sebuah hubungan, tetapi juga rasa aman dan kepercayaan yang dibangun dengan susah payah. Akar dari perbuatan ini adalah nafsu yang tidak terkendali dan ketidakpuasan terhadap apa yang telah dimiliki. Batin yang tidak pernah merasa cukup akan selalu mencari celah untuk melanggar batas. Dalam ajaran Buddha, ini adalah bentuk kemelekatan, tanha yang menjerat, membuat seseorang mengorbankan nilai kebenaran demi kenikmatan sesaat. Padahal, kenikmatan itu seperti kilat, terang sekejap, lalu meninggalkan kegelapan yang lebih pekat. Karma dari pengkhianatan tidak berhenti pada rasa bersalah atau konflik sesaat. Ia tumbuh menjadi pola kehidupan. Seseorang yang terbiasa mengkhianati akan sulit merasakan kedamaian dalam hubungan. Bahkan ketika ia bertemu pasangan yang tulus, batinnya sendiri dipenuhi kecurigaan dan ketakutan,
karena ia melihat dunia melalui cermin perbuatannya sendiri. Hidup menjadi tidak tenang, dipenuhi kecemburuan, prasangka, dan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Lebih jauh lagi, dalam hukum kelahiran kembali, perbuatan ini dapat berbuah sebagai kehidupan yang penuh penderitaan dalam hubungan. Seseorang bisa terlahir dalam kondisi di mana ia selalu dikhianati, tidak pernah mendapatkan pasangan yang setia, atau terus-menerus mengalami perpisahan yang menyakitkan. Ada pula yang harus hidup dalam relasi yang penuh konflik, tanpa kehangatan, seolah-olah cinta selalu menjauh darinya. Inilah pantulan dari sebab yang pernah ia tanam, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pembelajaran yang mendalam. Bayangkan seseorang yang pernah menghancurkan hati pasangan yang setia, pasangan yang telah memberikan kepercayaan tanpa syarat. Luka itu tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Ketika karma itu berbuah, ia akan merasakan sisi yang berlawanan, menjadi pihak yang ditinggalkan, diabaikan, atau tidak dihargai. Dalam keheningan batin, penderitaan itu terasa jauh lebih berat daripada kesenangan sesaat yang dulu ia kejar. Kesetiaan bukan sekadar komitmen kepada orang lain, tetapi juga latihan menjaga kemurnian batin sendiri. Ketika seseorang memilih untuk setia, ia sedang melatih pengendalian diri, kejujuran, dan rasa hormat terhadap kehidupan. Dari situlah lahir kebahagiaan yang lebih dalam, bukan yang bergejolak dan cepat padam, tetapi yang tenang, stabil, dan membebaskan. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, berdusta pada seseorang yang jujur. Ucapan adalah pancaran langsung dari batin. Dalam ajaran Buddha, kata-kata bukan sekadar bunyi, melainkan kekuatan yang membentuk kenyataan. Ketika seseorang berdusta, ia tidak hanya memutarbalikkan fakta, tetapi juga merusak kejernihan batinnya sendiri. Sedikit demi sedikit, ia menjauh dari kebenaran, hingga akhirnya sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang ia ciptakan sendiri. Kebohongan sering tampak ringan di awal, sekadar untuk menghindari masalah atau menjaga citra diri. Namun, seperti benang kusut, satu kebohongan akan menuntut kebohongan lain untuk menutupinya. Hidup pun berubah menjadi rangkaian kepura-puraan. Dalam kondisi ini, batin tidak pernah benar-benar tenang, karena selalu ada ketakutan bahwa kebenaran akan terungkap. Karma dari berdusta menjadi jauh lebih berat ketika kebohongan itu ditujukan kepada orang yang tulus dan jujur. Menipu seseorang yang percaya sepenuhnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemurnian hati. Dalam Dhamma, perbuatan ini menciptakan sebab yang sangat kuat, karena dilakukan di atas kepercayaan yang bersih. Ketika kejujuran dibalas dengan dusta, maka karma buruknya dapat berlipat-lipat. Akibatnya bisa sangat nyata dan terasa menakutkan. Seseorang yang terbiasa membohongi orang jujur dapat mengalami kehidupan di mana ia tidak lagi dipercaya, meskipun ia berkata benar. Bayangkan berada dalam situasi genting, meminta pertolongan, memberi penjelasan, atau membela diri, namun tidak ada satupun yang mempercayainya. Kata-katanya menjadi kosong, seperti suara yang hilang di tengah keramaian.
Ini adalah penderitaan batin yang dalam, karena kehilangan kepercayaan berarti kehilangan jembatan utama dalam hubungan manusia. Dalam hukum karma dan kelahiran kembali, akibat ini dapat berlanjut lebih jauh. Ia bisa terlahir dalam kondisi di mana ia selalu tertipu, dikhianati, atau hidup di lingkungan penuh kebohongan. Orang-orang di sekitarnya mungkin tampak baik, tetapi menyimpan niat tersembunyi. Hidup terasa seperti berjalan di atas tanah rapuh, tidak ada kepastian, tidak ada kejujuran. Inilah cerminan dari benih yang pernah ia tanam dalam kehidupan sebelumnya. Kejujuran adalah latihan yang sederhana, tetapi sangat mendalam. Ketika seseorang mulai berkata benar, meski pahit, meski sulit, ia sedang memulihkan kejernihan batinnya. Perlahan, kepercayaan akan kembali tumbuh, baik dari orang lain maupun dari dalam dirinya sendiri. Dari sanalah kehidupan menjadi kokoh, karena berdiri di atas kebenaran yang tidak tergoyahkan. Kelima, mencaci maki orang yang memiliki hati yang baik. Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tidak berdarah, namun menetap jauh lebih lama. Itulah luka yang ditinggalkan oleh kata-kata. Dalam ajaran Buddha, ucapan bukan sekadar alat komunikasi, melainkan perbuatan, kamma, yang memiliki akibat. Satu kalimat yang diucapkan dengan kemarahan dapat menembus hati seseorang, tinggal di sana, dan membentuk penderitaan yang berlarut-larut. Seringkali orang meremehkan ucapan kasar, menganggapnya hanya sebagai luapan emosi sesaat. Padahal, kata-kata yang keluar dari mulut mencerminkan kondisi batin. Ketika batin diliputi kebencian, ucapan pun menjadi tajam seperti pisau. Dan setiap kali itu terjadi, kita bukan hanya melukai orang lain, tetapi juga menanam benih penderitaan dalam diri sendiri. Karma dari ucapan yang menyakitkan tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk besar. Ia muncul perlahan, dalam hubungan yang semakin renggang, percakapan yang berubah dingin, atau lingkungan yang dipenuhi ketegangan. Hidup terasa berat tanpa sebab yang jelas. Inilah akibat dari energi kata-kata yang pernah kita lepaskan ke dunia, yang kini kembali dalam bentuk suasana yang tidak harmonis. Namun ada satu kondisi yang membuat karma ini menjadi jauh lebih berat. Ketika kata-kata kasar diarahkan kepada orang yang berhati baik. Menyakiti seseorang yang tulus, sabar, dan penuh niat baik adalah seperti merusak taman yang sedang berbunga. Luka yang ditimbulkan bukan hanya lebih dalam, tetapi juga menciptakan sebab karma yang kuat, karena kita menghancurkan sesuatu yang sebenarnya membawa kebaikan dalam hidup kita. Akibatnya bisa sangat mengerikan dan nyata. Dalam kehidupan ini atau yang akan datang, seseorang bisa mengalami kondisi di mana ia terus-menerus menjadi sasaran kata-kata kasar, dihina tanpa alasan, atau tidak pernah dihargai meskipun berbuat baik. Ia mungkin hidup di lingkungan yang keras, di mana setiap ucapan terasa menyakitkan. Bahkan ketika ia ingin berbicara dengan lembut, kata-katanya sering disalahpahami atau diabaikan. Ini adalah pantulan dari ucapan yang pernah ia gunakan untuk menyakiti orang lain. Ajaran Buddha mengajak kita untuk menjadikan ucapan sebagai jalan kebajikan. Berbicara benar, lembut, dan penuh manfaat bukan hanya menyenangkan orang lain, tetapi juga menyejukkan batin sendiri. Ketika kita memilih kata-kata dengan kesadaran, kita sedang menciptakan dunia yang lebih damai, dimulai dari satu kalimat, satu niat, dan satu hati yang dilatih untuk tidak menyakiti. Keenam, memelihara keserakahan dan iri hati yang tak terkendali. Keserakahan adalah api yang tidak pernah mengenal kata cukup. Ia tidak padam ketika diberi, justru membesar dan menuntut lebih. Dalam ajaran Buddha, keserakahan, lobha,
adalah salah satu akar utama penderitaan. Ia bekerja diam-diam di dalam batin, membisikkan bahwa kebahagiaan selalu berada di luar diri, pada sesuatu yang belum dimiliki. Iri hati muncul sebagai bayangan dari keserakahan. Ketika melihat orang lain bahagia atau berhasil, batin yang tidak terlatih merasa terancam. Ia membandingkan, menilai, lalu perlahan kehilangan kemampuan untuk bersyukur. Hidup menjadi perlombaan tanpa garis akhir, di mana kebahagiaan orang lain justru terasa seperti penderitaan bagi diri sendiri. Yang membuat perbuatan ini berbahaya adalah sifatnya yang halus. Tidak seperti tindakan kasar yang terlihat jelas, keserakahan dan iri hati sering bersembunyi di balik ambisi, keinginan, atau bahkan doa. Seseorang bisa tampak baik di luar, tetapi batinnya dipenuhi keinginan untuk memiliki lebih, menguasai lebih, atau bahkan berharap orang lain kehilangan apa yang dimilikinya. Karma dari batin yang dikuasai keserakahan sangatlah berat. Ia menciptakan lingkaran kelahiran kembali yang dipenuhi kekurangan. Seseorang bisa terlahir dalam kondisi serba tidak cukup, selalu merasa kurang, meskipun secara materi tidak miskin. Atau lebih jauh lagi, ia dapat mengalami kehidupan di alam yang penuh penderitaan, di mana keinginan tidak pernah terpenuhi, seperti makhluk yang terus lapar dan haus tanpa akhir. Lebih menyedihkan lagi, keserakahan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk menikmati apa yang sudah ada. Ia memiliki, tetapi tidak pernah merasa memiliki. Ia mencapai, tetapi tidak pernah merasa puas. Ini adalah penderitaan yang halus namun mendalam, hidup yang tampak penuh, tetapi terasa kosong. Semua ini adalah buah dari batin yang terus menggenggam tanpa pernah belajar melepaskan. Ajaran Buddha menunjukkan jalan keluar dari jerat ini, yaitu dengan melatih kemurahan hati, dana, dan rasa cukup, santuti. Ketika seseorang belajar memberi, ia sedang memadamkan api keserakahan sedikit demi sedikit. Ketika ia bersyukur, ia sedang membebaskan diri dari iri hati. Dari sanalah kebahagiaan sejati muncul, bukan dari memiliki segalanya, tetapi dari tidak lagi diperbudak oleh keinginan. Memahami karma bukanlah untuk menakut-nakuti diri sendiri, melainkan untuk membangkitkan kesadaran bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah pilihan, dan setiap pilihan membawa konsekuensi. Hidup menjadi lebih bermakna ketika kita mulai berjalan dengan penuh perhatian. Ajaran Buddha tidak memaksa, tetapi menunjukkan jalan. Jalan untuk melihat, memahami, dan akhirnya membebaskan diri dari lingkaran penderitaan. Dengan menghindari 6 perbuatan buruk ini, kita sedang membangun fondasi bagi kehidupan yang lebih damai dan penuh kebijaksanaan. Perubahan tidak harus besar dan instan. Ia bisa dimulai dari hal kecil, menahan satu kata kasar, mengurungkan satu niat buruk, atau mengganti kebencian dengan welas asih. Dari sanalah karma baik mulai tumbuh, perlahan tetapi pasti. Pada akhirnya, kehidupan ini adalah cermin dari batin kita sendiri. Jika kita ingin melihat dunia yang damai, maka damailah terlebih dahulu di dalam diri. Karena apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa depan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakit Tua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.